Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kembali kita berjumpa di channel ini. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat sehat dan juga nikmat iman, dan salat salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bertemu beliau di yaumil akhir kelak. Untuk menjaga nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita perlu mempelajari apa-apa saja sehingga nikmat sehat itu paripurna buat kita. Ya, kita akan berbicara kali ini bagaimana salah satu makanan yang paling mudah, paling murah, dan paling sering kita nikmati. Ini menjadi salah satu nikmat di dunia, tetapi justru menjadi salah satu sebab dari berkurangnya, bahkan hilangnya nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Nah, ini kita berbicara tentang kesukaan makanan orang Indonesia pada umumnya. Yakni suka minum es, juga suka dengan gorengan. Nah, apalagi kalau ditambah teh manis dan gorengan. Kenapa? Kita akan berbicara ini, makanan yang nikmat ini, yang murah meriah ini disukai banyak orang, tapi justru bisa menikmati karunia nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita akan bicara dengan es, ya. Es itu sepertinya dingin, menyejukkan, tetapi ketika sampai di dalam perut, apa yang terjadi? Di dalam perut kita ini ada berbagai macam makanan. Kita bisa membayangkan ketika, ya, ada benda-benda, ada yang berupa tepung, terigu, nasi dan sebagainya, kemudian ada es, ya, di atasnya. Apa yang terjadi? Maka seluruh makanan itu akan menjadi beku. Kalau dia makanannya berlemak, lemaknya akan muncul. Nah, demikian halnya kalau misalnya itu terjadi dalam perut kita. Ketika kita minum es, maka makanan-makanan yang belum tercerna dengan sempurna di dalam perut kita ini, ya, belum menjadi feses, belum menjadi tinja, dan belum terbuang, ya, masih diserap nutrisinya, tiba-tiba kemasukan es, maka dia akan membeku. Karena membeku, maka akan sulit dicerna oleh usus. Usus tidak akan bisa mencerna, menarik, memilih. Oh, ini vitamin A, vitamin A-nya beku, nempel di dalam usus. Kita butuh kalsium, kalsiumnya beku. Nah, tidak bisa tertarik. Akhirnya semua tertahan di dalam perut. Itu salah satunya. Kemudian ginjal. Ginjal kita ini sebetulnya tempat pengatur suhu, ya, suhu panas dingin di dalam tubuh ini, ya, radiatornya dalam tubuh kita ini adalah ginjal. Bagaimana kalau tiba-tiba ginjal kita ini kemasukan sesuatu yang dingin? Nah, maka tiba-tiba suhu, ya, kita ini berubah semuanya menjadi dingin. Kalau ginjalnya dingin, maka seluruh tubuh kita ini menjadi dingin. Maka kita akan rasakan kita minum es sepertinya segar, ya. Seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu terasa dingin, terasa nikmat sepertinya. Padahal ginjal kita itu menjadi dingin. Bayangkan kalau ginjal kita tiap hari dingin, lama-lama dia akan ciut. Jadi tadi pertama dia akan merusak isi usus, tidak bisa dicerna dengan baik karena nutrisinya menjadi beku yang ada dalam usus yang harusnya masuk lewat usus. Kedua, dia akan merusak ginjal. Ginjal kita menjadi ciut, ya, karena terus-menerus menimpa mendatangkan dingin. Nah, kemudian di sisi lain, bayangkan darah kita ini butuh mengalir dengan lancar. Ya. Ketika darah kita mengalir dengan lancar, oksigen, nutrisi dan semuanya bisa mengalir dengan lancar dalam tubuh kita. Bayangkan ketika kita minum es, dia membeku, ya, dia membeku, maka tidak bisa mengalirkan dengan baik nutrisi dan oksigen tadi. Akibatnya apa? Kita akan kekurangan oksigen, kita akan kekurangan nutrisi. Maka kayak biasanya orang-orang yang biasa minum es itu juga akan mudah terserang pilek. Terserang pileknya bukan karena ada virus, memang ada virus dalam tubuhnya, tetapi karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu berkurang jauh karena beku tadi. Nah, itu salah satu akibat dari minum es. Bagaimana kalau es itu dipadu dengan gorengan, ditambah dengan teh? Teh itu bersifat kristaltik, dia membekukan makan. Jadi ketika orang mencret, maka supaya dia cepat mengeras, maka dia dengan minum teh pahit terutama, dia sangat bagus sehingga fesesnya menjadi kristal, kembali mengeras. Bayangkan ada es yang dingin, kemudian kita minum teh, ditambah lagi dengan gula yang manis, di mana gula juga mengentalkan. Itu tiga paduan yang betul-betul membuat imun tubuh kita langsung jatuh, langsung turun. Maka ketika jangan heran kalau misalnya saya kalau minum es teh ini langsung pilek,
Ya, karena seluruh imunitas dia langsung lemah ketika dia minum 3 unsur ini, ya. Es, gula itu sudah menjadi 2 unsur utama yang menurunkan imunitas kita, ditambah lagi dengan teh. Teh sebetulnya baik, tetapi ketika ditambah dengan 2 unsur ini, dia menjadi bertambah, kebaikannya menjadi jauh berkurang, bahkan menjadi minus. Kemudian lagi gorengan. Gorengan itu minyaknya, apalagi minyaknya yang digunakan itu berulang-ulang. Ketika kita memasak sesuatu yang suhunya di atas 150 derajat, itu semua unsur di dalam bahan yang digoreng itu sudah menjadi rusak. Minyaknya kah, tahunya kah, tempenya kah, ketika sudah digoreng sudah lebih dari 150 derajat, itu sudah jauh berkurang, sudah rusak. Apalagi digorengnya berulang-ulang. Jadi kita menggunakan bahan yang rusak, kita makan lagi, maka akan semakin bertambah rusak. Kemudian ketika gorengan itu sendiri ada biasanya menggunakan terigu. Terigu sendiri adalah glutennya. Gluten itu adalah unsur makanan yang paling sulit, bukan paling sulit, tapi sulit dicerna oleh usus. Anda ketika mengolah terigu di atas, ya, di baskom, kasih air, coba bayang, dia menempel di tangan kita, ya. Begitu juga di dalam usus kita. Dia gluten sulit untuk dicerna oleh usus. Terigu itu sulit untuk dicerna. Beda dengan gandum, ya, beda dengan mokaf, gitu ya, yang lebih mudah dicerna. Tapi kalau terigu itu sebetulnya lebih sulit dicerna oleh tubuh kita. Nah, kemudian lagi ditambah tadi ada makanan-makanan lain, ya. Jadi ketiga unsur, banyak unsur tadi, ada es, ada teh, ada gula, kemudian ada gluten dari terigu, kemudian ada minyak yang sudah digoreng berulang-ulang, maka kerusakannya akan semakin bertambah banyak. Maka bila ini menjadi kebiasaan Anda setiap hari, tidak butuh waktu lama untuk tubuh Anda menjadi cepat tua. Ya, kerusakan yang utama adalah tubuh kita akan meresponnya, akan menjadi lebih cepat tua. Kita akan lebih cepat kelihatan tua karena nutrisi yang dibutuhkan tertahan, tidak teralir dengan baik. Oksigen yang dibutuhkan juga tidak teralir dengan baik. Maka kemudian yang dibutuhkan tadi tidak teralir dengan baik, maka akan datang penyakit-penyakit, bisa stroke, bisa gagal ginjal, bisa darah tinggi, dan berbagai macam penyakit degeneratif lainnya. Yang biasanya diawali dengan gejala misalnya mudah kesemutan, sakit kepala. Nah, itu gejala-gejala awal. Kalau Anda sudah mengalami gejala-gejala ini, baiknya Anda segera berkonsultasi dengan ahli pengobatan apa yang harus dilakukan. Tapi sebaiknya mulai saat ini hindari segera, ya, hindari segera yang minum es, teh, es manis dengan gorengan bersama-sama. Kalau Anda ingin mencoba, silahkan dalam waktu 1 minggu tiap hari Anda makan ini, Anda akan merasakan bagaimana perubahan di dalam tubuh Anda. Ya, bagaimana kerusakan yang terjadi di dalam tubuh Anda. Tidak perlu waktu lama. Ketika Anda sering mengkonsumsi ini setiap hari, maka dalam waktu seminggu, paling lama 1 bulan, Anda akan sudah bisa merasakan kerusakan yang terjadi di dalam tubuh Anda. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita bisa mengurangi. Kalau tidak bisa menghindari, ya kita mengurangi. Jika toh tidak juga bisa mengurangi, tidak juga bisa menghindari, setidaknya menjadi kewaspadaan. Waspada, jangan-jangan saya sudah menderita kerusakan yang diakibatkan oleh makanan-makanan ini. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga like channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.